Saudara KPK panggil Yasona Lawli mantan Menkumham untuk ditanyai keterangannya terkait dengan kasus Harun Masiku. Nah, untuk membahas terkait dengan hal ini, saudara, saya ingin diskusikan bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang yang telah tersambung lewat saluran Zoom. Pak Saud, apa kabar, Pak? Baik, Mas Reno, apa kabar juga? Kabar baik, Pak Saud. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk kita diskusi terkait dengan kasus Harun Masiku yang lagi-lagi muncul ke permukaan. Jadi, kalau kita soroti pertama kali terkait dengan pemanggilan Yasona Lawli oleh KPK, menurut Anda ini langkah yang tepat atau tidak, Pak Saud? Ya, saya pikir harus ya, karena bagaimanapun kan ini sekarang jadi kemana-mana. Kita juga punya pengalaman buruk pada periode Pilpres dan Pilkada serentak kemarin. Ini framingnya kan menjadi harus kita akui, kita juga tidak berada di ruang hampa, sehingga isunya itu merembet ke politik, ke sosial, dan kemudian perilaku, kemudian citra penegakan hukum. Kemudian pada bagian lagi juga bagaimana nih kasus ini kalau kita kembali ke awalnya, jadi hasil dari sebuah OTT yang kemudian ragu-ragu dilakukannya penindakan sehingga itu menurunkan citra KPK. Nah, ini kan Hmm. implikasinya kemana-mana. Jadi kalau Mas Reno tanya bagaimana, saya pikir harus segera diselesaikan. Karena apalagi kan itu Harun Masiku itu pemberi ya. Dan penerimanya kan sudah dihukum dan sudah keluar. Jadi kalau Hmm. kemarin ini dituntaskan, biasanya Mas Reno, yang pemberi itu setengah lebih ringan dari yang memberi, yang menerima loh. Jadi jangan-jangan Hmm. ini apa namanya, Harun Masiku ini udah lebih duluan keluar daripada si penerimanya yang dari KPU itu. Jadi sebenarnya kalau dari awal ini dilakukan penindakan, Harun Masiku udah bisa kemana-mana, udah melenggang-lenggang gitu ya kan, udah bagaimanapun dia akan lebih sederhana karena saya bilang tadi itu pemberi itu adalah sebiasanya di bawah tekanan. Iya dong, lihat aja Hmm. kronologisnya. Kalau penjelasannya kemarin itu kan selalu pemberi itu seolah-olah sudah jelas MA mutusin dia boleh naik, ya kan itu Hmm. ya. Tapi kemudian nggak diurus-urus juga, kemudian terjadilah transaksi gitu. Jadi artinya pemberi itu akan menjadi lebih ringan dibandingkan dengan penerima. Itu dia jelas itu ada relasi kuasa dan seterusnya. Jadi kalau kita katakan hari ini, katakanlah Mas Reno ya, Hmm. anggap aja itu Harun Masiku nonton kita nih. Udah Harun Masiku, kamu nyerahin aja. Kamu paling lama nanti paling banyak 3 tahun, 5 tahun, 2 tahun paling lama itu. Paling atau 3 tahun. Jadi kamu akan segera selesai gitu loh. Jadi maksud saya enggak ini jadi akhirnya merusakkan citra kita banyak kita diantaranya PDIP yang terkesan disandera dengan begitu itu dan selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sehingga kemudian sepertinya kalau kita ini kalau kalau Harun Masiku diambil dimanapun dia saat ini ya kita nggak tahu siapa yang nyembunyiin atau dimanapun karena kemarin katanya ada beredar foto-foto yang berubah, saya juga nggak tahu itu foto Ya, kapan yang ada ya. 4 foto itu ya. Ya, jadi yang paling penting kan Hmm. gini loh, Harun Masiku udah kamu datang aja, nanti paling masuk 2,5 tahun atau berapa tahun, udah selesai, nggak rusak kemana-mana. Negeri kita juga citra hukumnya semakin jelek, indeks persepsi korupsinya 34 karena dinilai penegakan hukum tidak baik. Jadi sekali lagi kesalahannya memang pertama di KPK-nya, itu pasti Mas Reno. Kesalahannya apa, Pak, di KPK menurut Anda? Apa yang membuat KPK itu seperti susah begitu untuk menangkap Harun Masiku? Karena dari awal kan seharusnya penindakannya tegas. Waktu itu Hmm. kan sulit sekali walaupun kita waktu itu menyesalkan undang-undang KPK yang baru sehingga ke mereka untuk menggeledah DPP aja. Oke, kita nggak juga bisa mengatakan di DPP itu akan ketemu apapun bentuknya untuk kemudian itu jadi memberatkan Harun Masiku. Karena prosedurnya memang selalu kalau sudah ada penindakan itu akan ada penggeledahan gitu. Tapi kan waktu itu sulit Hmm. sekali dan kemudian dewasnya juga tidak seperti terkesan bagaimana. Terus kemudian kalau kita lihat waktu mereka mau mengambil penindakan di PT IKA juga terjadi menghalang-halangi gitu. Sebenarnya kalau waktu itu pun katakanlah Harun Masiku diambil, PDIP nggak akan runtuh juga gitu karena bagaimanapun ini kan biasa kasus-kasus begini dan PDIP juga nggak bisa ngawasin semua orang melakukan tindak pidana terus kemudian itu terkait langsung tidak langsung dengan perintah PDIP. Enggak, kasus ini sederhana kok. Ada orang untuk Hmm. menggantikan, which is itu sudah diakui oleh MA di bawah nomor urut bawah boleh naik ke atas menggantikan yang Ya. meninggal di atasnya itu sesuai dengan yang penting
mereka punya kesepakatan karena di partai politik itu ada egalitarian, ada kepimpinan, ada kebijaksanaan, ada rapat DPP sehingga Hmm. memutuskan siapa yang harus naik. Jadi ada juga pembenarannya. Jadi nggak sulit-sulit amat kasus ini sebenarnya. Menjadi lebih sulit ketika MA sudah memutuskan, tapi KPU-nya nggak jalan-jalan sehingga terjadilah apa yang di dalam komunikasi Transaksi ya. jangan itu dibilang ya mainkan katanya kan ada kata-kata gitu waktu itu ya. Nah, gitu Mas Iya, Reno. iya. Oke, jadi saya tertarik untuk membahas soal ini, Pak Saud, soal 4 foto yang tadi Anda singgung dan saya juga sempat melihat gitu ya, ada perubahan begitu ya dari 4 foto itu dengan baju yang berbeda-beda. Ketika KPK punya dokumen itu, ini kan berarti artinya bisa dimaknai, bisa diasumsikan KPK mengikuti perkembangan dari Harun Masiku, tetapi pertanyaannya lagi-lagi tidak kenapa bisa tidak tertangkap sampai dengan saat ini? Apa yang sebetulnya membuat KPK sulit untuk menangkap Harun Masiku? Selicin itukah Harun Masiku atau bagaimana menurut Anda? Ya, kita lagi-lagi berandai oke lah kemungkinan KPK saat ini saya nggak tahu di dalam apakah mereka punya AI yang sangat canggih sehingga yang berkeliaran di sosial media bisa capture wajah yang mirip katakanlah atau persis sama sekali dengan Harun Masiku kita nggak tahu Hmm, atau artinya sumber mereka dari mana bisa jadi sumber terbuka bisa jadi sumber tertutup tapi kalau lihat dari gestur foto itu kayaknya itu sumbernya sumber terbuka bukan sumber yang katakanlah penyidik ngambil dia lagi makan di restoran pasti fotonya nggak kayak begitu kan kalau makan betul. di restoran ngambil sudut pandangnya pasti beda gitu ini kan kayaknya Hmm, simetris semua gitu jadi itu hmm, mungkin lagi di mana atau juga jika nggak tahu itu foto kapan kita perlu cek juga forensiknya itu foto kapan ya tapi kalau itu fotonya yang memang latest sesuai dengan urutan setelah terjadinya perkara kemudian bisa mereka nangkap itu dari sosial media ya, tapi saya melihatnya itu agak sulit kalau itu dikatakan hasil daripada stakeout surveillance gitu loh ngikutin orang hmm, ngintipin orang gitu kan. Karena hmm, itu hmm. biasanya fotonya nggak sangat simetris kayak begitu gitu kan paling Betul. nggak ngambil dari samping atau dia turun dari mobil atau dari mana ini kan sangat simetris diambil dari depan jadi kita juga bertanya itu foto dari sumber dari mana sehingga menyimpulkan kita oh iya ini baru sumber-sumber terbuka atau sumber-sumber tertutup yang mereka ambil dengan AI atau apapun yang sebenarnya tidak memastikan dia berada di mana ketika ketika foto itu diambil gitu atau dia Hmm, lagi hmm, ngirim foto ke katakanlah keluarga kemudian foto WA-nya keluarga diambil dan seterusnya jadi itu hmm. mungkin yang bisa kita sampaikan tentang foto itu Mas Reno. Oke, Pak Saud, seandainya kita berandai-andai, Anda masih berada di dalam KPK. Tadi Anda katakan juga kasus Harun Masiku ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Apa yang bisa dilakukan KPK untuk segera menangkap Harun Masiku? Ya harus pakai cara-cara kreatif seperti saya bilang tadi itu saya di beberapa tempat malah mengatakan udahlah, umpamanya kalau Harun Masiku mendengar kita wawancara ini, udah hubungi SCTP, datangi Reno, Reno nanti hubungin Saud, Saud nanti hubungin KPK gitu ya, supaya Eh, supaya cepat gitu. Karena dia mungkin kan takut ya, kita nggak tahu yang mengancam dia itu siapa sekarang. Bisa jadi juga dari dalam internalnya dia, dari keluarganya, dari siapapun di negeri ini yang tapi bakal dugaan Anda, Pak Saud, si Harun Masiku ini dia memang lihai bersembunyi atau ada yang menyembunyikan? karena kalau kita bicara teori pertahanan sih pasti orang akan pertama dia mempertahankan dirinya sendiri. Tapi Mhm, ketika kemudian dia nggak mampu, dia pasti minta pertolongan orang lain yang dia percayai untuk bisa melindungi dia. Itu sangat common sense. Itu analisa hmm, nggak sulit-sulit amat. Jadi kombinasi keduanya bisa terjadi sehingga orang kan selalu bertanya seolah-olah kemarin apa namanya ya Pak Yasona dipanggil juga ada kaitan dengan itu gitu. Tapi mhm, ternyata Pak Yasona habis konferensi pers waktu habis pemeriksaan dia bilang saya nggak ditanya-tanya itu ya memang di KPK juga nggak begitu cara nanyanya bahkan KPK mhm, juga nggak peduli kalau kamu nyanggah atau kamu membantah atau kamu menolak. Itu teknik interogasi teknik interview teknik apa namanya penyelidikan jadi bisa jadi mhm, juga kita nggak tahu pertanyaan Mas Reno tadi dia memang ada dibantu oleh orang lain dan seterusnya nah ini nanti yang jadi mempersulit jadi kemana-mana. Artinya, kalaupun ada yang membantu, kita saranku juga dari media ini, kalau Anda berapa saat ini membantu, udah diserahkan aja sehingga kemudian Anda nanti akan lebih meringankan gitu daripada terus menyimpan, kalau memang disimpan loh ya, kan gitu. Kalau ada hmm. yang membantu gitu menghalangi penyidikan. Karena sekali lagi saya katakan pemberi itu setengah dari penerima. Jadi 2-3 tahun udah selesai. Harun Masiku akan menjadi warga biasa yang harus kita hormati bahwa dia sudah bertanggung jawab. Saya salah menyuap penyelenggara negara
dalam hal Hmm. ini KPU, petugas KPU, ya sekarang saya adili dan pasti akan lebih ringan logikanya, walaupun nanti akan ada hakim bilang, enggak, kamu udah bikin pusing bangsa Indonesia 7 tahun, saya hukum kamu seberat-beratnya, bisa aja kayak begitu ya. Tetapi kan Ya. dengan dia menyerahkan diri akan jadi lebih ringan Mas Reno gitu. Oke. Disembunyikan atau tidak disembunyikan atau dia memang karena lihai bersembunyi, kita masih asumsinya dua hal itu ya, Pak Saud. Yap, Memang ada yap. dua kemungkinan itu. Tapi dengan teknologi yang kita miliki, teknologi pertahanan teknologi yang kita miliki oleh KPK, oleh pihak kepolisian dan seterusnya, seharusnya bisa nggak sih untuk dengan mudah melacak, oh ini Harun Masiku, oh dia ada di sini dan seterusnya. Ya, paling penting kan utama titik-titik bagaimana seseorang itu kecuali kalau dia udah benar-benar terganggu jiwanya ya. Dia pasti Hmm. normal lah. Dia pingin ketemu keluarga. Kalau dia kayak seperti saya harus Natalan, mungkin dia ngebayang pohon Christmas di sebelah rumah. Kemudian dia Mhm. rindu pingin pulang. Itu kan jadi titik-titik apa namanya titik-titik yang memungkinkan kita akan ketemu apa yang kita sebut sebagai tidak ada kejahatan yang sempurna. Dia akan tetapi menjadi masalah kalau KPK itu hit and run gitu loh. Dia nggak Hmm. continue terus mengikutin. Oh, lagi rame nih di media, mau pilpres nih, Hmm. mau pilkada nih, dirame-ramein kayak gitu ya. Atau ada orang yang Ya, men-trigger gitu. Seperti kemarin kan ada unjuk rasa di depan KPK itu di kan KPK termasuk betul. yang men-trigger ya kan. Men-trigger Ya. kemudian mereka ingat, oh, wih, ada yang belum kita kerjain nih. Jadi dia harus terus. Apakah ini prioritas? Kalau menurut saya prioritas. Karena kan korupsi di kita itu dimulai dari politik. Itu yang saya katakan sebenarnya kalau negeri kita mau baik, yang kita harus beresin itu politik dulu. Korupsi ini kan korupsi politik yang meruntuhkan citra demokrasi kita. Jadi ini buat KPK sebenarnya ini prioritas. Dan pertanyaan Mas Reno tadi sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kita menggunakan teknologi, menggunakan semua resource. Itu yang saya pernah bilang Hmm. di salah satu podcast. Seluruh bangsa Indonesia kalau ada orang lagi rada kurus-kurus yang Anda pernah lihat, dia nggak mungkin di kamar juga 24 jam kan. Kalau yang rada Mhm. kurus, tingginya seperti ini, lihat seperti ini, laporin dong gitu. Nggak mungkin juga ini Harun Masiku tiba-tiba badannya segede Mike Tyson jadi gede banget, nggak mungkin kan. Mhm. Jadi ada cara yang lebih mudah untuk apa namanya diselesaikan. Yang paling penting kita sama-sama gitu. Tapi kan kita sekarang yang gitu-gitu nggak terlalu aware ya, lihat tetangga di kanan kita, apa yang pernah kita lihat, apa yang kita curigain. Karena gini, yang kita mau kan ini sebenarnya indeks persepsi korupsi kita kan turun. Betul. Nah, cara kita berpolitik kan dapat indeks persepsi korupsi kan 25 dari 1 sampai 100. Jadi rendah banget. Jadi jangan juga dianggap bahwa Harun Masiku ini nggak ada pengaruh dengan indeks persepsi korupsi yang 34 yang sekarang ini yang kita harapkan bisa naik di era Prabowo jadi 60 supaya bisa ekonomi tumbuh 8%, supaya bisa uangnya untuk bayarin orang makan siang gratis dan terusnya. Ini kan banyak kaitannya gitu loh kalau investasi datang Mhm. gitu loh. Jadi jangan dianggap remeh juga kasus ini. Jadi kita harus serius. Yang kita minta jangan merasa partai politik siapapun gitu merasa tersinggung kalau suatu saat Harun Masiku tertangkap terus kemudian nggak ada urusan dengan losing pace. Semua partai politik udah Hmm. pernah punya pasien kan, ya nggak? Ya, Ya, jadi jangan betul. jangan merasa losing pace, aduh kita bikin malu. Ya, kita minta Harun Masiku bertanggung jawab. Nanti 3 tahun paling lama Anda di dalam keluar. Jadi sekali lagi pertanyaan Reno, apakah sulit? Kalau menurut saya kalau secara intens kita ikuti nggak akan sulit gitu. Cuman kita kan hit and run. Lagi inget kita kejar filenya di mana gitu-gitu loh. Mhm. Oke. Ada juga sebuah anggapan yang saya baca nih, Pak Saud. Jangan-jangan kasus Harun Masiku kembali diangkat ini karena memang kan pimpinannya masih baru banget nih, masih fresh from the oven banget nih, begitu kan? Jangan-jangan ini karena itu saja. Kemudian nanti seiring berjalannya waktu, ya tenggelam lagi dan seterusnya. Ini ada anggapan seperti ini di publik. Bagaimana Pak Saud menanggapinya? Itu yang saya bilang apa namanya kalau memberantas korupsi itu dia harus sustainable gitu naik Hmm. terus gitu kalau kemudian kayak roller coaster ya indeks persepsi korupsinya jungkir balik juga gitu kan. Nah Hmm. sekarang pertanyaannya apakah orang-orang di dalam KPK itu sekarang memiliki sebuah pemikiran nilai-nilai seperti apa dalam memberantas korupsi. Kalau di Hmm. KPK itu kan di masa lalu ada nilai-nilai yang kita sebut sebagai jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan gitu kan, Mhm. ketanggung-jawaban, kesederhanaan bahkan gitu ya. Makanya orang naik helikopter dimarahin kan waktu itu ya nggak, karena hidupnya harus Mhm. sederhana. Jadi nilai-nilai itu sekarang bisa nggak diusung oleh teman-teman di KPK dalam pengurusan baru ini, terlebih yang tadi disebutnya 9 nilai itu diantaranya disiplin itu. Ya, Anda harus Hmm. disiplin. Jangan, kenapa itu harus diusung nilai itu?
Ya, itu nilai yang paling penting untuk kemudian hukum jadi pasti, hukum jadi bermanfaat, hukum menjadi adil. Ini kan sebenarnya naskah-naskah akademik yang harus dipikirin oleh teman-teman di KPK 5 orang ini. Karena memberantas korupsi kalau nggak pakai teori ya pakai begini. Nabrak sana, nabrak sini, dipengaruhi orang jadi goyah, di remote dari jadi goyang. Kita belajar dari kasus bagaimana cerita Pak Agus di remote dari luar untuk menghentikan perkara dan seterusnya. Jadi sekali lagi Mas Reno, ya memang Hmm. dia harus terus gitu. Kalau hanya kemudian hanya untuk ya mumpung lagi rame lah kita ngomong-ngomong supaya kita bargain position, supaya kita punya position yang Hmm. kuat. Nah itu kan itu memberantas korupsi nggak akan selesai kayak gitu. Dan negeri ini akan gini terus Mas Rino. Jadi kita nggak mau kayak gitu loh. Oke, seandainya memang ada yang menyembunyikan, kita pakai asumsi yang pertama ya, ada yang membantu Harun Masiku untuk bersembunyi. Nantinya jika Harun Masiku ditangkap oleh KPK dan kemudian memang terbukti ada yang menyembunyikan, orang yang menyembunyikan ini bisa kena hukum tidak? Misalkan obstruction of justice. Oh iya itu pasti. Itu pasti. Hmm. Tinggal nanti kan nanti kita lihat bagaimana penyidik bisa membuktikan apakah itu nanti yang membedakan hanya yang meringankan dan memberatkan aja. Ada yang umpamanya gini, Ah. dia di rumah Hmm. temennya waktu kuliah, dia Hmm. koinsiden ketemu, gue mau nginep deh di rumah lu, sampai di rumah, lu kan sekarang buronan, ya tolong deh. Nah, berarti kan dia memang menyimpan kan temennya Ya. kuliahnya itu kan, tapi itu kan terjadi koinsiden. Nanti ya tetap dia diadili menyimpan seseorang atau obstruction of justice. Tapi nanti kan kelihatan niatnya bahwa saya ini nggak niat, tapi kelihatan gimana, lihat teman saya ini juga dia cerita, saya jadi sedih Pak. Itu kan ada perdebatan, nanti hakim yang mutusin, biarin aja. Tetapi basically if you are someone yang menghalangi penyidikan atau obstruction of justice, ya Anda harus dihukum, nggak boleh begitu. Hukumnya itu tegas. Hmm. Nah, jadi sekali lagi kita minta supaya supaya kemudian ini menjadi lebih ringan, lebih mudah. Ya kepada yang kalau hari ini Harun Masiku dan yang nyimpen itu nonton video ini, ya telepon aja Reno di SCTP. Oke, ada juga himbauan ini terkait dengan kasus Harun Masiku supaya KPK tidak mempolitisasi. Pertanyaan saya begini, Pak Saud, ketika KPK memeriksa pihak tertentu yang diduga atau ini memiliki kaitan dengan yang sedang kasus yang running, dalam hal ini adalah kasusnya Harun Masiku, apakah ini bisa disebut sebagai politisasi, Pak Saud? Ya, kalau kalau katakan variabel politik itu kan muncul kalau paling Hmm. sederhana ya. Kalau di dalam definisinya itu kan Anda kemana aja pergi ke dunia manapun literaturnya pertama memberantas korupsi itu Anda harus transparan. Saya berulang-ulang di banyak Ya. tempat mengatakan gitu. Anda harus terbuka ya. Kalau tertutup kita pasti curiga. Baru kemudian Anda harus mengikuti prosedur-prosedurnya. Kalau di apa namanya di dalam penyidikan tuh ada yang namanya KUHAP, ada itu unsur-unsur formilnya sehingga kemudian Anda nggak di-challenge di pra-peradilan, umpamanya gitu. Baru kemudian Anda tidak memiliki konflik kepentingan. Tapi Hmm. kalau tiga-tiganya ini, terus kemudian Anda tuh tidak transparan, kemudian Anda nggak mengikuti prosedur-prosedur, kemudian ada konflik of interest. Kalau konflik of interest itu kan dia ini kepentingannya diri sendiri, nggak kepentingan Yes. pada penegakan hukum. Nah itu definisi kalau dia tiga ini dia pasti politisasi, Mas Reno. Gampang kita melihatnya Hmm. itu dari tiga hal ini jadi indikator, ini menjadi pisau analisis kita. Oh sebenarnya dia ya nggak begitu dong, nggak transparan. Kita juga curiga kok dia nggak terbuka gitu. Atau dia kok nggak mengikuti prosedur-prosedur, tidak menghalangi penyidikan dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang menunjukkan bahwa indikator-indikator itu kita bisa jadikan bahwa dia sebenarnya politisasi dan termasuk yang terakhir tadi itu konflik kepentingan. Oh saya nggak punya konflik, saya hanya kepentingan saya yang menegakkan hukum. Nah kalau itu barulah. Nah makanya kemarin kenapa ini menjadi ruwet kan dari kasus hari pertama OTT itu terjadi, itu kan kita lihat konflik kepentingannya tinggi. Iya kan? Hmm. Itu tidak Berarti dari transparan. awalnya saja sudah masalah. Dari Sudah kelihatan 2020 itu. sudah masalah. Ya, ya. Betul Mas Reno, dari situ aja udah kelihat dan akhirnya ini kan hanya berganti aktor aja kesannya. Yang Reno bilang tadi itu dari periode pengurusan periode 5 ke periode 6 nih. Tinggal kita lihat Hmm. yang periode 6 nih masih terkait dengan tiga hal tadi nggak kira-kira. Nah itu kita jadikan pisau analisis dan kita nggak bisa mengatakan oh iya kita percaya dia udah ngomong kok. Ya kita kan udah terlalu banyak orang ngomong di negeri ini Mas Reno. Oke, Pak Saud, terakhir, Anda pernah ada di dalam KPK sebagai wakil ketua KPK. Kemudian Anda sekarang berada di luar. Dan jadi saya berharap Anda bisa
tahu dapurnya, tapi sekarang Anda di luar bisa lebih lihat makronya secara lebih clear begitu. Menurut Anda, asumsi Anda, dugaan Anda, adakah pihak besar yang berada di dalam kasus Harun Masiku ini? Ya, kembali lagi kan negeri kita ini kan yang paling utama kan karena konflik of interest. Hmm. Apakah itu interest partai politik, interest perorangan, interest para penegak hukumnya masing-masing, ya, atau kemudian interest yang lebih besar, ya kan, untuk negeri kita. Hmm. Jadi kalau kita bilang kenapa ini menjadi sangat susah dan kenapa ini seperti sangat ditutup oleh kabut yang sangat tebal dan kemudian selalu saja menjadi isu-isu yang menarik ketika kemudian ada masa kontestasi, ya kita melihat ini dipakai, digunakan, dimanfaatkan oleh yang tidak apa namanya tidak sejalan dengan ruling party atau yang sedang memerintah. Berikut juga sebaliknya, yang sedang memerintah sedang menutup-nutupi dan seterusnya karena punya kepentingan di situ. Jadi pertanyaannya kembali lagi, kita akan bisa memastikan ini menjadi lebih sederhana kalau kemudian kasusnya selesai. Karena sekarang kita kan Hmm. masih mereka-reka. Oke, akan ada banyak variabel yang menentukan kita curiga bahwa ini sangat kelihatannya menjadi tidak transparan itu karena ada struggle apa power lah ya, pertempuran ya, yang memungkinkan kita menjadi yang satu mencoba melindungi, yang satu mencoba membuka, terus begitu pergantian waktu yang satu mencoba membuka, yang satu mencoba menutupi dan seterusnya. Itu kan menjadi Hmm. ketidakpastian gitu. Jadi ini ketidakpastian ini yang kita harus jawab. Kalau kita tidak bisa menjawab ketidakpastian itu ya pertanyaan Reno tadi akan berkembang dan jangan disalahkan juga kita berpikir kayak begitu. Kita juga kan punya punya analisis, punya kemampuan untuk menghimpun data sehingga kita bisa menyimpulkan ada konflik kepentingan, ada orang yang menyembunyikan sehingga kemudian menjadi lebih sulit untuk memastikan penegakan hukum anti korupsi gitu loh. Nah, Hmm. itu sebabnya saya katakan kembali lagi jalan yang terbaik Harun Masiku kalau kamu nonton hubungi Reno sekarang juga supaya kamu Lebih baik diputus menyerahkan diri ya. menyerahkan diri karena iya kamu paling 2,5 tahun Harun Masiku udah selesai 2,5 tahun tuh kamu diem-diem belajar AI di penjara kamu selesai keluar gitu. Pak Saud, tapi saya jadi penasaran gini deh. Anda dari tadi meminta Harun Masiku untuk menyerahkan diri. Artinya Anda tidak percaya lagi untuk KPK mampu melakukan tugasnya untuk menangkap atau gimana sih sebetulnya Pak Saud? Iya kan tadi kan pertanyaannya ada orang ini apakah ini udah disimpan di satu tempat oleh seseorang kita juga Iya, nggak tahu kan? iya. Iya kalau kamu disimpan di satu tempat kamu diam-diam lari aja udah datang ke mana ke SCTV atau kemanapun gitu atau ketemu kita gitu. Karena kan bisa jadi ini memang disimpan supaya dia tidak mengungkap yang sebenarnya. Kalaupun diungkap yang sebenarnya coba deh katakanlah nanti dia akan membuka hal yang sangat membuat aib siapapun gitu. Kayaknya enggak akan ada yang paling mungkin apa? Paling analisis kita, saya cuma sebenarnya dulu nggak punya uang, tapi saya karena disuruh-suruh saya mau. Nggak mungkin juga kayaknya kayak gitu. Mm, mm, Ya kan, mm. katakanlah begitu ya. Sehingga kemudian kasus ini gitu, sehingga orang malu yang ngasih uang itu belum tentu juga gitu loh. Dan mana buktinya kamu punya uang, kamu dikasih, nanti kan akan ditanya kayak begitu. Iya, saya nggak punya uang, Pak. Nah, kalau yang betul ada bukti kecuali ada transfer memang ke rekeningnya dia sehingga uang itu diambil baru diserahkan ke KPU yang menerima waktu itu. Katakan itu terjadi, itu kan peristiwa yang sudah terjadi nggak membuat langit ini jadi runtuh juga gitu loh. Iya kan? Hmm, Nah, hmm, hmm. jadi marilah kita terbuka, itulah proses peradilan. Kalau itu sudah terjadi, justru di situ gentlenya di situ. Makanya saya beberapa kali waktu kasus IKTP, saya ketemu dengan seorang yang menghalangi penyidikan, ketemu di dalam satu acara di TV, saya bilang, Mas, saya lebih berharga sama kamu loh di mata saya ngelihat kamu udah dihukum, walaupun kamu dulu bikin saya pusing gitu. Menghalangi penyidikan. Tapi di mata saya kamu tuh sekarang lebih mulia daripada orang lain. Benar nggak Mas Reno ya kan? Iya, 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 Sudah iya. bertanggung jawab gitu lah. Itu makanya saya selalu mengatakan, ya sudahlah, Harun Masiku Anda keluar saja, udah menyampaikan ini, saya mohon maaf, udah selesai. Udah selesai, orang udah nggak jadi masalah lagi, pasti itu. Ya akan banyak persidangan lah, Reno juga akan cover, ngirim orang persidangannya kayak gimana. Itu Oke. itu natural saja gitu Mas Reno. Oke, siap. Pak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, terima kasih sudah berbagi waktu dan juga berbagi analisis informasi juga pada kesempatan kali ini. Kita nantikan bersama bagaimana perkembangannya karena Januari 2025 ini jadi tahun kelima pelarian Harun Masiku nih. Jangan sampai ini berpanjang-panjang tanpa ada akhir. Kita tentukan harap supaya Harun Masiku ini bisa segera
terambil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Pak Saud untuk waktunya pagi hari ini. Dan saudara, itu tadi wawancara saya bersama dengan mantan atau wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Saya ingin tahu pendapat Anda, saudara. Kira-kira apa sih membuat Harun Masiku ini sulit untuk ditangkap oleh KPK? Tulis komentar Anda, tulis analisis Anda, tulis prediksi Anda di kolom komentar. Saya tunggu. Salam SCTV.